Problemnya bahwa lagi-lagi karena asas legalitas ada semacam saya menyebutnya otoritarianisme aparat penegak hukum yang berdalih pada adanya legalitas, walau nanti pada praktik penegakannya muncul ada gium tangkap duluan bukti belakangan, dan akhirnya ada semacam pemilihan dan penetapan pasal-pasal yang dikaitkan dengan pasal lain agar bisa melakukan penahanan. Contoh, kalau ini penghinaan kan bisa saja pasal 27 Undang-Undang ITE, tidak perlu pakai 28. Tapi saya melihat intensi penggunaan pasal 28, pasal 14 itu lebih tinggi karena memang ada subjektivitas di sana bisa untuk menahan. Sebenarnya fenomena apa ini penegakan hukum yang seperti ini secara filosofisnya? Kenapa nggak diambil prinsip minus malum? Yang minusnya aja, kenapa yang maksimalnya? Kan jaksa bisa pilih, ya saya tuduhkan yang paling lemah aja deh, bisa transaksi di ruang pengadilan kan. Kenapa bisa ambil yang tinggi itu? Karena ada prinsip bahwa pidana terakhir itu adalah pidana pamungkas. Kan itu nalarnya bagaimana? Perselisihan antar warga negara dipasangkan pidana tertinggi itu ngaco. Jadi keakraban berwarga negara hilang dong. Fungsi dari percakapan itu untuk membatalkan pidana justru tuh. Jadi kasih sesuatu yang bisa orang tahu, oke, ada kesalahan, tetapi jaksa karena dia bijak, dia tuntut aja yang paling lemah tuh, bukan tuntut paling tinggi. Itu peradaban demokrasi begitu, supaya dimungkinkan kita bercakap-cakap sebagai warga negara tuh. Kalau saya lihat jaksa, kita ragu, kita mau diapain tuh. Sama seperti lihat polisi sekarang, itu polisi lagi problem, sehingga dia takut lihat masyarakat sipil sekarang. Ya. Jadi hal ini yang kalau itu didalilkan, kita masih hidup di dalam tradisi yang disebut sebagai inkuisisi, pengadilan di zaman Romawi yang tuduh dulu suruh dia buktikan itu. Saya mau hukum mati Anda, buktikan bahwa Anda gak akan mati, padahal udah mau dibunuh itu. Kan tesis itu masih berlaku pada praktek kejaksaan kita itu. Sifat inkuisisi itu, balas dendam, menghukum sekeras-kerasnya itu. Tubuh orang dianggap sebagai bagian yang harus dipamerkan di dalam ruang publik yang disebut the festival of torture. Abad 14 begitu, semua penjahat itu kalau dihukum kurang, dia mesti dipamerkan, digantung, dibakar tuh. Festival of torture, festival kekerasan. Ini negara Pancasila, bagaimana ada festival of torture? Ya, saya kutip fakta-fakta. Jadi ada semacam vonis publik dulu sudah diterima oleh terdakwa atau orang yang baru dalam tuduhan melakukan tindak pidana. Dan dalam proses persidangan bahkan tuduhan-tuduhan itu tidak dimunculkan dalam dakwaan. Saya kasih contoh kasus yang lain, tapi nanti saya kaitkan juga dengan kasus ini. Misalkan dalam kasus terorisme Ustadz Farid Ahmad Uqbah, itu ada tuduhan pendanaan terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penjagaan pendanaan terorisme. Dan itu difestivalisasikan ke seluruh publik melalui media. Dan itu dari penyidik yang menjadi sumber. Dalam dakwaan di persidangan tidak ada pasal itu. Dan ketika ada 3 dakwaan, hanya 1 dakwaan. Nah, saya kembali kepada soal hari ini. Ini juga demikian. Ada core yang berbeda. Kalau memang ini core-nya ITE, semestinya lex spesialis fokus ke ITE. Kalau ada perbedaan pasal, paling ke 27, ke 28. Tapi ini seolah-olah ada motif ingin menjerat terdakwa. Kalau nggak kena pasal ini, cari yang terberat. Ada pasal ITE, ada pasal HOK, ada bahkan penistaan agama. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Itu yang kalau saya simpulkan, ini yang disebut the very philosophy of retaliation, pembalasan dendam gitu. Ngapain kita sebagai warga negara mendendam? Kalau antara pribadi mungkin ada dendam karena kultur. Ini urusan publik, apa ada dendam di situ? Atau kalau kita terangkan Pak Jokowi berbohong, nggak pernah kita laporkan pengadilan, paling kita olok-olok. Kami pernah gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hanya untuk apa? Supaya sadar bahwa presiden sebagai kepala negara berbohong pada publik. Semua rencana mulai dari IKN segala macam tuh, kereta cepat segala macam, anggaran yang macam-macam itu, promosikan bahwa Indonesia masih bisa masuk investor 1.200 triliun padahal baru sifatnya MOU. Kan kita tahu MOU itu bisa terbang juga pada akhirnya kan. Itu kan bohong semua kan. Tapi kita nggak persoalkan. Iya, ada 2 konsep mohon untuk diterangkan agar kita tidak jatuh pada salah satu konsep yang kita hindari. Ada mahstat, ada rehstat. Dalam konteks rehstat tentunya aparat penegak hukum itu menjadi abdi negara, bukan abdi penguasa. Ketika jatuh negara itu menjadi mahstat, maka aparat penegak hukum bukan lagi menjadi abdi negara tapi menjadi abdi penguasa. Apakah fenomena yang terjadi hari ini adalah suatu fenomena yang menunjukkan negara kita sudah jatuh kepada mahstat tadi?
Udah berlangsung begitu. Bukti ada KUHP. Kalau dibilang apa isi KUHP sekarang, semuanya delik politik yang dihukum tuh. Itu udah makstat namanya tuh. Kan kalau Rekstad, oke, equality before the law, dan seringkali juga salah diterimakan. Equality before the law bukan kita rakyat sama di depan hukum, bukan. Kita rakyat yang tidak sama harus diperlakukan sama oleh hukum. Itu kan saya pasti nggak sama dengan Pak Jokowi statusnya tuh, tetapi hukum harus bisa saya akses secara sama. Jadi biarin aja ada keragaman status orang, status sosial orang itu pasti berbeda, kenapa mesti disamain? Yang harus sama adalah hak saya untuk minta diakses oleh hukum, atau sebaliknya hak saya untuk mengakses hukum. Di antara orang yang berbeda, aksesnya mesti sama. Itu namanya equality before the law, yang sering salah dipahami di dalam mulai dari semester 1 mahasiswa kuliah filsafat. Ya, dalam konteks equality before the law ini harusnya kan antara jaksa dengan terdakwa punya kedudukan yang sama. Salah satunya adalah dakwaan tentang kabar yang tidak lengkap. Tentu dalam konteks mendakwa dengan kabar yang tidak lengkap, seorang aparat harus mendatangkan kabar lengkapnya. Sebagai informasi, kabar yang tidak lengkap itu adalah unggahan buku yang ditulis oleh saudara Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover 2. Di sana memuat bahwa saudara Bambang Trimulyono meyakini ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1 saudara Joko Widodo palsu. Tapi dalam dakwaan, ketika mendakwa Bambang Trimulyono dan Gus Nurdin sebagai orang yang mengedarkan kabar tidak lengkap atau berkelebihan, dalam dakwah ini jaksa tidak pernah menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan S1, hanya SD, SMP, SMA. Apakah ini juga berkaitan dengan equality before the law tadi? Ini ada rakyat yang beda-beda, bahkan dengan jaksa yang beda, tapi semestinya kan harus sama di depan hukum gitu. Saya baca itu, bahkan buku pertama saudara Bambang Tri, saya baca. Pada waktu itu Pak Tito Kapolri bilang buku ini tidak ilmiah. Di depan TV One saya bilang, Pak Tito bukan rektor Universitas Indonesia. Dia bukan the community of the professor. Yang boleh bilang begitu adalah sidang akademis, mengatakan itu tidak ilmiah, mestinya forum ilmiah, bukan forum Kapolri. Jadi dari awal buku itu saya anjurkan bawa ke UI, diuji di situ, bawa ke UGM, bawa ke Solo, diuji di situ, supaya dinyatakan statusnya, referensinya kurang, datanya palsu, metodologinya kacau, tidak ilmiah. Tapi udah diputuskan oleh Pak Tito waktu itu, cek berita semacam itu. Saya pernah menontonnya juga. Saya bikin hoax. Tito bilang itu tidak ilmiah, jangan diedarkan. Dari mana ada kesimpulan bahwa itu tidak ilmiah tuh? Kalau begitu, bukunya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, juga tidak ilmiah, karena nggak pernah diuji di akademis. Isinya retorika tuh. Kan itu soalnya tuh. Jadi semua buku itu kalau dibilang tidak ilmiah, itu hasil keputusan senat akademis, bukan hasil keputusan penguasa. Beda. Jadi standar berpikir kita juga ngaco itu. Karena benci pada seseorang bilang tidak ilmiah, padahal dia sendiri bukan petugas ilmiah tuh. Jadi hal semacam itu yang ingin saya ucapkan, supaya semua buku itu harus disebut ilmiah sebelum dinyatakan tidak ilmiah tuh. Yang menyatakan itu siapa? Ya orang ilmuwan, bukan pejabat, bukan jaksa, bukan polisi. Kan itu soalnya. Dalam hal ini ada satu buku yang saudara ahli juga sudah pernah membaca, bahkan ada dua versi. Jokowi Undercover 1 itu berkaitan dengan riwayat hidup Joko Widodo. Jokowi Undercover 2 itu berkaitan dengan riwayat pendidikan yang hari ini membawa terdakwa Bambang Trimulyono sebagai terdakwa dalam kasus ini. Namun pada saat yang sama belum pernah diuji dalam forum akademis dan belum pernah ada tulisan pembanding yang melakukan kritik terhadap buku ini. Secara otoritatif dia sendiri dalam kebenaran dan tidak bisa diganggu karena tidak ada yang menguji, tidak ada juga buku yang mengcounter. Saya mau kaitkan dengan kebijakan era SBY. Mungkin saudara Ali masih ingat Jos Adi Condor bikin buku namanya Gurita Cikeas, dan itu secara elegan oleh Presiden SBY dibantah dengan buku, dan itu juga tidak berimplikasi pada hukum. Praktik bernegara seperti apa sih yang terjadi hari ini? Itu namanya
Karena SBY datang dari kalangan akademis, dia tahu dalil akademis dibantah oleh dalil akademis supaya dialektikanya muncul. Kan itu yang mestinya terjadi, itu yang nggak terjadi hari ini itu. Sehingga saya beberapa kali diminta untuk menentukan status akademis dari sebuah disertasi itu. Disertasi nih ya. Saya bukan PhD, tetapi setiap disertasi ada logikanya. Lalu saya bilang, mudah. Saya baca itu satu waktu ada disertasi di bidang ilmu fisika itu dari seorang rektor di Universitas Negeri di Sulawesi itu. Pada itu ini bagaimana ya, kita duga dia palsu. Saya bilang gampang, sini saya baca. Saya baca logikanya itu. Saya bilang kok grammarnya keliru. Mestinya kalimat aktif, kenapa kalimat pasif gitu. Saya anggap bahwa ini dia nggak paham konteksnya. Saya bilang Google aja. Di Google terlihat bahwa itu kutipan dari sebuah tesis disertasi di Austin University Texas atau di mana itu, yang dia copy paste, dia terjemahkan dengan grammar yang kacau karena bahasa Inggrisnya buruk. Maka ketahuan bahwa ini salah, terbongkar akhirnya. Dia dinyatakan sebagai ini palsu. Tetapi karena dia profesor, dikelilingi oleh staf yang juga ingin naik jabatan, dilindungilah dia tuh. Padahal otaknya udah buruk, mentalnya udah kacau, kenapa dilindungi? Itu soalnya kan. Dulu orang protes, Saudara Rocky Gerung bukan dokter kok periksa-periksa disertasi. Lo disertasi itu ada metodologinya, saya ngajar metodologi. Nggak perlu jadi dokter untuk paham logika itu. Baik. Kan soal semacam. Jadi balik pada soal tadi, ya sebaiknya itu sebagai status akademis dibahas, dipertahankan, diejek, dipuji di forum akademis. Bukan di pengadilan. Satu lagi, kebenaran secara logika itu kan satu pernyataan harusnya logis, dan diantara saya mau sampaikan proposisi, mungkin tidak. Ini ada orang agama tertentu, saya sebut Islam, dia mengamalkan ibadah tertentu, dalam hal ini mubahalah. Dia meyakini mubahalah, ajaran Islam. Dia mempraktikkan mubahalah. Lalu logis tidak, kemudian dia dituduh menistakan agama yang dia yakini itu. Dalam konteks kasus Bambang Trimoloyono ini ada salah satu pasal demikian. Coba saya hati-hati dulu ya, karena ini soal agama nih. Saya terangkan dulu sejarah. Sebulan lalu seorang profesor sejarah namanya Paul Johnson, orang Inggris, ini profesor, dianggap profesor yang paling hebat lah di dunia. Dia meninggal dunia tuh. Salah satu kajian yang dia buat adalah selama periode modern, satu hal yang nggak bisa dibatalkan adalah proposisi-proposisi agama. Nggak bisa dibatalkan. Ilmu pengetahuan berubah, dari Newton pindah ke Einstein, Einstein dikritik oleh Stephen Hawking, teori filsafat berubah, peredaannya berubah, agama nggak bisa berubah itu. Karena ada yang disebut sifat esoterik dari agama itu, bagian batin yang hanya bisa diakses oleh keyakinan. Ini profesor sejarah, waktu ditanya, Anda percaya Tuhan nggak? Saya nggak bisa jelasin dengan logika, tapi saya percaya. Nah itu nggak mungkin diadili. Karena Anda nggak bisa adili seorang berbohong di dalam doanya tuh. Jadi kalau dia katakan bahwa kesungguhan hati dia ingin membuktikan itu di dalam doa, dalam sumpah itu, dia nggak usah dibuktikan. Kan itu bagian yang paling intim, bagian core de la core, creme de la creme, the core self dari homo religiositas adalah itu. Kalau meminjam istilah Pak Andul, core of the core begitu ya. Ya, core of the core itu terjemahan dari bahasa Perancis, creme de la creme. Baik, terima kasih Ali. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke rekan saya. Terima kasih, yang mulia, izin ke rekan sebelah kanan. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan, saksi ahli, dalam persidangan yang sudah dilewati yang panjang, monggo untuk minum dulu. Dalam persidangan yang panjang sampai pada hari ini, jadi kita di persidangan ini kan masih memperdebatkan tentang permasalahan kebohongan. Jadi bohong, beberapa ahli kemarin menyatakan bahwa bohong itu harus dibuktikan dengan kebenarannya. Jadi kalau menurut ahli, bagaimana dengan filsafat dari pembuktian kebohongan ini? Saya cari akal dulu ya supaya ada konsep, saya uraikan di situ. Gini.
di dalam logics, bila satu keraguan-raguan berhenti di titik bifurkasi artinya bisa ke kiri bisa ke kanan, maka kita mesti bikin asumsi itu. Kalau saya menduga itu bohong, maka saya mesti kasih kesempatan yang benar itu ikut jalan sebelahnya. Nanti kita lihat lagi bifurkasi berikut mana. Jangan-jangan yang bohong ini nyebrang ke yang benar nyebrang ke yang bohong. Jadi berkebalikan. Ya. Mungkin dalam ilmu hukum disebut shifting the burden of truth, shifting the burden of proof. Balikkan beban pembuktian. Tetapi di dalam kasus ini, bohong itu bukan niat individual. Kalau niat individual, saya akan pakai sikap saya yang paling purba, yaitu mencelakakan dia. Itu sikap purba manusia, mencelakakan. Tapi bohong di wilayah publik justru untuk menyelamatkan publiknya. Kalau misalnya pernah saya bilang bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, lalu saya dilaporkan ke polisi, dipanggil polisi saya bilang iya, memang iya tidak paham Pancasila. Anda mungkin enggak, saya itu deskripsi saya tentang pengetahuan saya tentang Pak Jokowi yang memimpin selama 7 tahun dan tidak menghasilkan distribusi keadilan, yang ada akumulasi. Kalau sekarang saya bisa tambahkan faktanya, Pak Jokowi tidak bisa memimpin secara etika sehingga aparatnya itu suka-sukanya ngerampok APBN kan. Artinya Pak Jokowi tidak paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Orangnya protes, kan Pak Jokowi setiap hari ada upacara bendera, baca Pancasila. Dia baca, dia hafal, tapi dia tidak paham itu. Konsekuensi dari paham adalah polisinya terlihat betul-betul sosialistis. Sila kelima itu sosialistis, welfare, justice, bukan kapitalistis yang akumulasi kan. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya terangkan argumennya itu. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya terangkan juga argumennya. Jadi paham dan tidak paham itu bukan ini lebih buruk dari itu keadaan real tentang pengetahuan seseorang. Kan begitu aja tuh. Cuma orang anggap kalau Pak Jokowi nggak paham Pancasila saya dihukum. Lalu orang yang puji Pak Jokowi yang juga sebetulnya bohong, kenapa nggak dihukum? Kan banyak orang yang memuji juga dengan bohong kan. Jadi lebih baik lawan yang jujur daripada kawan yang tidak jujur. Dasarnya etisnya begitu. Kita diajarkan oleh agama, oleh kebudayaan supaya ucapkan sesuatu dari hati yang jujur gitu. Bukan manipulasi. Balik pada tadi, kalau Pak Jokowi yang saya hina, maka saya tidak jujur karena saya mau merendahkan dia. Tapi yang saya persoalkan adalah kedudukan Pak Jokowi sebagai pejabat publik, supaya publik diselamatkan dari kemungkinan kebohongan Pak Jokowi itu menimbulkan ketidakadilan di dalam public policy. Kan itu yang kita mau cegah tuh. Itu yang kita sebut sebagai fungsi oposisi dalam demokrasi, yang Pak Jokowi sendiri nggak peduli. Kan Pak Jokowi satu kali pidato tidak diperlukan oposisi itu. Bahayanya kalau nggak ada oposisi, ya begini jadinya. Kalau ada oposisi, semua yang dilakukan oleh terdakwa itu diambil alih oleh partai oposisi, dan nggak mungkin dipidanakan partai oposisi itu, karena itu adalah battle, perang antara opinion dan kontra opinion kan. Jadi kalau kita bahas secara luas, semua ini terjadi karena nggak ada oposisi di Indonesia. Di mana demokrasi yang nggak ada oposisi, di situ terjadi maksta. Itu dasarnya. Baik, terima kasih saksi ahli. Saya lanjutkan untuk pertanyaan. Sepengetahuan kami, sepengetahuan saya pribadi secara pribadi, bahwa saksi ahli kan juga sering muncul dalam media-media, bahkan untuk mengkritisi berbagai hal yang menurut dalam sebagian orang mungkin itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi yang mana kita ketahui bahwa di dalam media sosial, sistem media sosial, di situ kan ada berbagai macam ungkapan. Jadi suatu respon. Ada respon seperti like, dislike, terus ada yang share, ada yang karena mungkin itu bermanfaat, terus teman-temannya pengen juga itu di-share. Ini ada berita menarik dari sebuah video mungkin yang tadi yang dikatakan saksi ahli bahwa itu dari oposisi seperti itu. Ini bagus, ini mengungkap kebenaran. Terus di situ ada komentar-komentar, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya.
Apakah di situ bagaimana kalau menurut ahli, apakah hal-hal tersebut kalau diksinya adalah kata-kata keonaran, dan kalau kita dalam persidangan hari ini yang keonaran ini kan yang sedang kita kejar, apakah itu betul-betul menimbulkan efek yang negatif pada masyarakat? Kalau menurut ahli secara filsafat bagaimana? Saya terangkan dulu pengalaman saya. Dulu saya punya Twitter, Pak Hakim. Twitter saya itu followernya 2,5 juta. Setiap hari saya kasih kritik aja situ. 2,5 juta follower. 3 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, Twitter saya dirampok, dia hancurin. Yang bikin keonaran saya apa mereka? Yang merampok itu bikin keonaran. Twitter saya itu dalil akademis. Setiap hari saya kasih kritik dengan dalil akademis. Quotation-nya filosofis itu. Kok dirampok? Karena saya dicitrakan sebagai anti Presiden Jokowi. Ya, apa yang salah kalau anti Presiden Jokowi? Jadi kacau sosial media. Sampai sekarang saya nggak punya sosial media lagi. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter, nggak punya Instagram segala macam. Yang ada ya pakai nama saya. Banyak itu. Bahkan Instagram yang pengikutnya mungkin 1 juta orang itu pakai nama saya, dia pakai untuk dagang obat kuat. Ya saya diamin aja, mau diapain, coba, nggak ada hukumnya juga kan. Jadi bayangkan misalnya sosial media yang isinya obat kuat tiba-tiba masuk beginian, ya dia mainkan juga sebagai isu aja kan. Nggak mungkin kita tahu bahwa di sosial media itu ada semacam keonaran. Mereka ngakak-ngakak aja tuh. Wah, Jokowi diajak lo, oh itu si Egy itu apa namanya, matanya belok karena pakai kacamata hitam terus. Biasa aja kan. Olo-olo di sosial media itu nggak real, nama juga sosial media. Bahkan itu bisa isinya hologram di situ tuh, improvisasi tuh. Jadi ngapain tersinggung dengan sosial media? Konsekuensi dari sosial media adalah kita mesti tahan mental, psikologi, dan nalar, itu aja kan. Balas saja di situ kan. Ngapain bawa sosial media ke ranah hukum tuh? Kecuali sosial media itu memang dipakai untuk beli apa namanya, preparat untuk riset tentang kemungkinan racun dimasukkan ke macam-macam. Kalau itu dipakai buat kejahatan, orang bolong-bolong di sosial media itu bukan kejahatan, itu kegembiraan. Karena nggak ada kepastian pemilu, mending main-main aja di sosial media. Iya. Juga itu termasuk saksi ahli. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa yang pengen kita dengar di sini dari saksi ahli adalah contoh dalam, apakah contoh-contohnya seperti keonaran seperti yang tadi kan disampaikan bahwa komentar dan lain sebagainya itu adalah kegembiraan, luapan ekspresi kan seperti itu. Tapi kalau seandainya kalau kita bukan kita balik ya, tapi kan ini kenyataan. Kalau seandainya ada permasalahan yang mengungkap mungkin yang saat ini terjadi, bahwa siapa yang memunculkan keonaran, apakah dalam kasus ini apakah Pak Bambang Tri sebagai pembuat buku atau beliau yang dituduhkan ijazahnya palsu? Saya belum pernah dengar reaksi Pak Jokowi yang bisa kita sebut Pak Jokowi membuat ini jadi onar itu. Ya, beliau kan biasa aja tuh. Tetapi secara batinnya saya bisa baca Pak Jokowi terpapar oleh tekanan publik. Karena itu gimmicknya kelihatan, ngumpulin rekan-rekan apa namanya, sesama alumni segala macam itu. Kan itu semacam kecemasan individual orang, apa namanya, itu titik di mana batas antara kemarahan dan berupaya untuk menenangkan diri ada di situ, age-nya ada di situ. Apa namanya, total anxiety kalau bahasa psikologinya itu. Nah, kecemasan itu justru diulas oleh netizen. Cie, ngumpulin alumni ya, jarang-jarang loh Pak Jokowi. Itu kemudian backfire-nya itu, efek backfire-nya itu dimakan lagi oleh talk show, diundang lagi talk show itu, dibahas lagi di situ tuh, disebutin lagi namanya Bambang Tri, disebut lagi namanya Gus Dur, makin rame kan. Jadi hal yang sebetulnya simple sebagai permainan hermeneutics, usaha untuk saling menafsir aja, itu bukan keonaran. Talk show mana masa keonaran dihasilkan lewat talk show? Kalau begitu karena dia saya mesti ditangkap itu kan.
Jadi itu sebetulnya kegembiraan yang diakibatkan oleh kecemasan sosial yang luar biasa. Yang mungkin Anda bisa panggil dasarnya psikologi untuk nerangin bagaimana memindahkan antara kecemasan individual sebagai Pak Jokowi, dia berubah menjadi kecemasan sosial karena ditonton oleh yang sosial, lalu berubah menjadi delik. Sekarang itu kan absurd kan? Ya, pertanyaan saya yang terakhir tentang yang tadi sudah disampaikan dari saksi ahli bahwa equality before the law. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah keadilan. Bagaimana keadilan dari sudut pandang filsafat yang tadi disampaikan bahwa dari sejarah dan lain sebagainya, bahwa dalam filsafat pun juga membahas keadilan. Dan yang terjadi di ruang persidangan kali ini adalah ada sebuah peristiwa yang mana di situ adalah menurut penelitian seorang Bambang Tri secara pribadi itu menunjukkan buku yang hasilnya seperti itu, dan kemudian diundang oleh Gus Nur sebagai seorang YouTuber di situ, seorang ulama, seorang